Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Barul Ulum selaku dosen mata kuliah Sirah Nabawiyah serta teman-temanku sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya Fenty Paramita akan mempresentasikan mengenai hadisul ifki dan perjanjian Hudaybiyah Perang Khaybar. Hadisul ifki berasal dari dua kata, yaitu kata hadis dan juga al-if. Hadis bermakna kabar atau berita, dan hadis berasal dari fi'il madi yaitu hadasa yang berarti baru. Sedangkan al-if itu berasal dari kata afika yang artinya memalingkan atau membalikkan sesuatu. Bila kita jabarkan, yang dimaksud dengan hadisul ifki yaitu suatu perkataan, pembicaraan atau informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebenarannya atau disebut juga dengan berita bohong. Dusta disebut juga dengan ifki, yaitu memalingkan dari benar ke hal yang salah. Hadis ini bermula ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu terfitnah, dan kisahnya pun diriwayatkan dalam kitab Tabwat, yaitu hadis Sahih Muslim nomor 4944. Sayyidah Aisyah pernah mengalami fitnah yang mengotori lembaran sejarah kehidupan sucinya, sehingga turun ayat Al-Quran yang menerangkan kesucian dirinya. Di dalam riwayat Tirmizi dikisahkan, bahkan ada seseorang yang menghina Aisyah di hadapan Ammar bin Yasir, sehingga Ammar berseru kepadanya, "Sungguh celaka kamu telah menyakiti istri kecintaan Rasulullah." Nah, dalam hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu hadis Sahih Muslim, itu menceritakan mengenai terfitnahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya seperti biasanya, sebelum berangkat perang, Rasulullah mengundi istrinya yang akan menyertainya berperang. Ternyata undian tersebut jatuh kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah yang menyertai beliau dalam perang Bani Al-Mustalik. Saat itu bertepatan dengan turunnya perintah memakai hijab, dan setelah perang selesai dan kaum muslimin memetik kemenangan, Rasulullah kembali ke Madinah. Riwayat ini telah sahih karena melampaui dari beberapa perawi-perawi, yaitu telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Yazid Al-Aili, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dan Muhammad bin Rafi, serta Abad bin Humaid. Ibnu Rafi berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, yang mana jalur hadisnya adalah riwayat dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dan Urwah bin Zubair, Alqamah bin Waqqas, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari hadis Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang yang menyebarkan isu bohong berkata semaunya tentangnya dengan apa yang mereka katakan, lalu Allah menjelaskan kesucian dirinya dari tuduhan tersebut. Ada sekelompok orang yang menceritakan kepadaku mengenai kejadian tersebut. Sebagian mereka menerima cerita kejadian tersebut dari sebagian yang lain, sehingga kisah tersebut seolah-olah menjadi kuat, hingga saya hafal perkataan dari setiap yang mereka ceritakan kepadaku, dan sebagian cerita membenarkan yang lain.
Dari Urwah, ia menceritakan kepadaku dari Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Barang siapa yang keluar undiannya, dialah ikut pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, kemudian beliau mengundi di antara kami pada suatu peperangan dan keluarlah undian anak panahku, sehingga aku pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian tersebut setelah diturunkannya ayat tentang hijab. Lalu saya dibawa di sekedupku. Yang dimaksud dengan sekedup itu pada zaman dahulu yaitu kayak tandu yang diangkut oleh unta. Nah, di tengah perjalanan saya Aisyah turun hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sebuah peperangan dan beliau pun kembali ke Madinah. Pada suatu malam, saya berada bersama kelompok kaum muslimin. Tatkala mereka tertidur, saya bangun dan berjalan hingga aku mendahului mereka. Setelah saya selesai menunaikan urusanku, saya kembali bergabung dengan kelompok kaum muslimin. Tatkala saya meraba dadaku, ternyata kalungku yang berasal dari Zafar Yaman putus. Maka saya kembali dan mencari kalungku. Pencarian itu membuatku terlambat, dan sekelompok orang yang membawa sekedupku telah berangkat. Mereka berjalan dengan meletakkan sekedupku di atas untaku yang biasa saya kendarai. Mereka mengira bila aku sudah berada di dalamnya. Aisyah berkata, tatkala itu istri-istri beliau kurus-kurus dan ringan karena tidak pernah makan daging, tetapi mereka hanya memakan makanan ringan. Sehingga tidak ada orang yang curiga terhadap beratnya sekedupku tersebut ketika mereka berjalan dan mengangkatnya. Terlebih kala itu aku masih kecil. Akhirnya mereka pun membawa unta-untanya dan berjalan meneruskan perjalanan. Saya mendapatkan kalungku tatkala bala tentara telah berlalu. Sehingga ketika saya mendatangi tempat duduk mereka, tidak ada seorang pun yang memanggil dan tidak ada pula orang yang menjawab. Lalu saya kembali ke tempat dudukku di tempat saya duduk. Saya berharap ada suatu kaum dari tentara kaum muslimin yang menemukanku dan kembali menjemputku. Tatkala saya duduk di tempat dudukku, saya merasa ngantuk dan tertidur. Sedangkan Syafwan bin Mu'attal As-Sulami dan orang-orang Zakwan tinggal di belakang pasukan. Mereka memeriksa bila ada yang ketinggalan. Mereka berjalan di awal malam dan di pagi harinya mereka sampai di tempat dudukku. Syafwan bin Al-Mu'attal As-Sulami melihat ada seseorang yang masih tertidur. Maka dia mendatangiku dan dia telah mengenaliku. Tatkala dia melihatku, yang demikian karena dia telah melihatku sebelum diwajibkan memakai hijab atasku. Seketika saya terbangun dan saya mendengar dia beristirja, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala ia mengetahuiku, saya langsung menutupi wajahku dengan jilbabku. Demi Allah, dia tidak berbicara sepatah kata pun, dan saya sama sekali tidak mendengar satu patah kata pun kecuali kata istirjanya. Akhirnya ia pun merundukkan untanya dan saya pun menaikinya. Lalu ia pergi dan menuntun unta yang saya naiki hingga kami berhasil menyusul pasukan kaum muslimin setelah mereka beristirahat di pantai Az-Zahariyah. Celakalah orang yang telah berburuk sangka pada urusanku. Ketika itu, orang yang paling terlihat kesombongannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya saya pun sampai di Madinah. Setelah kedatangan kami, saya mendadak sakit hampir selama 1 bulan. Sementara orang-orang terus larut membicarakan tuduhan yang dituduhkan kepadaku. Padahal aku tidak sedikit pun merasa melakukan hal itu. Sehingga beliau pun meragukan sakitku. Saya tidak lagi tahu kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah aku lihat darinya sebelumnya. Tatkala aku sakit,
Rasulullah SAW masuk dan memberi salam seraya bertanya, "Bagaimana denganmu?" Seolah-olah tatkala itu beliau meragukanku, sementara saya tidak merasa telah melakukan kejelekan tersebut. Setelah saya merasa mulai sembuh, saya keluar bersama Miftah ke tempat tertutup untuk buang air. Kami tidak pernah keluar kecuali di malam hari hingga malam lagi. Tempat tertutup tersebut dibuat di dekat rumah-rumah kami. Urusan kami seperti para pendahulu orang-orang Arab. Kami biasa membuat tempat tertutup untuk buang air di rumah. Kemudian saya dan Miftah, dia adalah anak perempuannya Abu Ruhmi bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, dan ibunya adalah anak perempuannya Sah bin Amir, bibinya Abu Bakar As-Siddiq, dan anaknya adalah Mistah bin Sabah bin Abbad bin Al-Muttalib. Kembali ke rumahku setelah urusan kami selesai. Tatkala itu Mistah terpleset karena menginjak atau terjerat kainnya. Ketika itu ia berkata, "Celaka Mistah," saya bertanya kepadanya. "Alangkah jeleknya apa yang telah kamu katakan. Engkau mencela orang yang telah ikut perang Badar?" Dia berkata, "Ya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan?" Saya berkata, "Apa yang telah dia katakan?" Maka dia mengabarkan kepadaku dengan perkataan orang-orang yang menuduhku. Tatkala itu saya bertambah sakit, dan ketika saya kembali ke rumahku, Rasulullah SAW menemuiku dan mengucapkan salam. Kemudian beliau bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" Saya berkata, "Apakah engkau mengizinkanku untuk mendatangi kedua orang tuaku?" Ia berkata, "Ketika itu saya ingin meyakinkan kabar tersebut dari mereka berdua." Akhirnya Rasulullah SAW pun mengizinkanku. Lalu saya mendatangi kedua orang tuaku. Saya bertanya kepada ibuku, "Wahai ibuku, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" Ia menjawab, "Wahai anakku, semoga urusanmu dimudahkan. Demi Allah, tidaklah seorang wanita yang jelas-jelas dicintai suaminya sedang ia mempunyai madu atau istri suami lainnya, kecuali mereka, istri-istri suami lainnya, akan memperbanyak tuduhan atas diri wanita tersebut." Ia berkata, "Maha suci Allah, apa ini yang dibicarakan oleh orang-orang?" Ia berkata, "Pada malam itu juga aku menangis, hingga di pagi harinya air mataku tidak lagi bisa mengalir, karena habis dan saya tidak bercela ketika tidur. Ketika di pagi harinya, saya menangis, dan ketika itu Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk mengajak keduanya bermusyawarah dalam rangka memisahkan istrinya selama wahyu belum turun. Aisyah berkata, "Adapun Usamah bin Zaid, dia menunjuki kepada Rasulullah SAW dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau." Usama berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Kami tidak mengetahui kecuali kebaikan." Adapun Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Allah Azza wa Jalla tidak akan memberi kesempitan kepadamu. Kan wanita selainnya masih banyak juga. Dan sungguh, jika engkau bertanya kepada budakmu, pasti dia akan jujur." Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW memanggil Barirah. Beliau bertanya, "Wahai Barirah, apakah engkau melihat ada sesuatu yang meragukan bagimu dari diri Aisyah?" Barirah menjawab, "Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak melihat pada dirinya suatu yang kurang selain tak lebih saat ia masih kecil umurnya. Ia ketiduran dari menunggu adonan tepung di keluarganya. Lantas ada binatang jinak yang memakan tepung itu." Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan meminta argumentasi
dari seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tatkala Rasulullah SAW berada di atas mimbar, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai seluruh kaum muslimin, siapakah yang mau memberiku argumentasi dari seorang lelaki yang telah menyakiti keluargaku? Sungguh demi Allah, saya tidak mengetahui sesuatu pun dari keluargaku kecuali kebaikan." Mereka telah menceritakan mengenai seseorang lelaki yang saya tidak mengetahui dari dirinya kecuali kebaikan. Dan tidaklah ada orang yang menemui istriku kecuali ia bersamaku. Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan menolongmu darinya. Bila ada orang dari Bani Aus dipenggal lehernya sekalipun dari saudara kami dari Bani Khazraj, bila engkau memerintahkan kami, maka kami akan melaksanakan perintahmu." Seketika itu juga Sa'ad bin Ubadah ialah pemimpin dari Bani Khazraj. Ia adalah seorang lelaki yang saleh. Hanya saja, ia memiliki sikap fanatis. Berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Demi Allah, engkau tidak akan bisa membunuhnya dan tidak akan mampu untuk membunuhnya." Maka berdirilah Usaid bin Hudlair, dan dia adalah keponakan Sa'ad bin Mu'adz. Ia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Engkau bohong, sungguh kami akan membunuhnya karena kamu seorang yang munafik." Ia memperdebatkan orang-orang munafik. Keadaan pun semakin memanas antara Bani Aus dan Khazraj, hingga mereka ingin saling bunuh-membunuh. Sedangkan Rasulullah SAW masih tetap berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan mereka, hingga mereka terdiam dan beliau pun terdiam. Pada hari itu aku pun menangis hingga air mataku habis, dan aku tidak memakai celak tatkala tidur. Malam berikutnya aku masih menangis hingga air mataku habis dan aku tidak memakai celak ketika tidur. Kedua orang tuaku mengira tangisanku akan dapat membelah hatiku. Aisyah berkata, lalu keduanya duduk di sisiku sementara saya masih terus menangis. Ketika itu ada seorang wanita Ansor yang meminta izin kepadaku untuk menemuiku. Aku pun mengizinkannya. Ia pun duduk dan ikut menangis bersamaku. Tatkala kami dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW masuk menemui kami. Beliau mengucapkan salam, lantas beliau duduk. Ia berkata, beliau tidak pernah duduk di sisiku selama 1 bulan, sejak wahyu diturunkan kepadanya mengenai urusanku. Ia berkata, Rasulullah SAW pun bersaksi, seraya mengucapkan salam sambil duduk. Beliau bersabda, "Amma ba'ad, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita begini dan begini. Sungguh, jika engkau terlepas dari hal itu, karena tidak melakukannya, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkannya. Jika kamu melakukan dosa tersebut, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Karena seorang hamba yang mengakui dosanya kemudian bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya." Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW selesai berkata, air mataku semakin deras mengalir hingga tidak terasa lagi tetesan air mata tersebut. Saya berkata kepada ayahku, "Jawablah apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW mengenai diriku." Ayahku berkata, "Saya tidak tahu. Demi Allah, saya tidak akan berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu saya berkata kepada ibuku, "Jawablah apa yang telah dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai diriku." Ibuku berkata, "Demi Allah, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aisyah berkata, "Saya adalah seorang gadis yang masih kecil usianya. Saya tidak banyak membaca Al-Quran. Demi Allah, sungguh aku mengetahui engkau telah mendengar hal ini hingga kamu merasa mantap dan percaya terhadap hal itu.
Dan bila aku bicara kepada kalian, sesungguhnya aku jauh dari perbuatan tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui bila aku jauh dari perbuatan tersebut. Maka kalian juga tidak akan percaya terhadap hal itu. Jika saya mengaku kepada kalian dengan suatu perkara, sedang Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui bahwa aku jauh dari perbuatan tersebut, kalian pasti akan mempercayaiku. Demi Allah, sungguh tidak ada perkataan antara diriku dengan kalian kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yusuf. Sabar itu adalah baik dan Allah adalah tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kalian tuduhkan. Al-Quran Surah Yusuf ayat 18. Aisyah berkata, kemudian saya merubah posisiku. Aku berbaring di atas ranjangku. Ia berkata, demi Allah, ketika itu saya mengetahui bahwa aku jauh dari perbuatan tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla akan menjauhkanku karena aku jauh dari perbuatan tersebut. Akan tetapi demi Allah, saya tidak mengira akan turun wahyu pada perkaraku. Dan sungguh perkaraku jauh lebih remeh daripada Allah Azza wa Jalla berfirman kepadaku dengan wahyu yang dibicarakan. Harapan saya saat itu hanyalah berharap supaya pada mimpinya Rasulullah SAW diperlihatkan bahwa Allah Azza wa Jalla menjauhkan diriku dari perbuatan tersebut. Aisyah berkata, demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW keluar dari majelisnya, dan tidak ada seorang pun yang keluar dari penghuni rumah tersebut, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada nabinya. Sehingga kondisi beliau berubah sebagaimana perubahan yang biasa terjadi tatkala wahyu turun. Keringat beliau terus mengucur, padahal hari itu adalah musim dingin. Hal itu karena begitu beratnya firman yang telah diturunkan kepadanya. Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW mendapat kabar gembira tersebut, beliau tertawa dan kalimat yang pertama kali beliau katakan ketika itu adalah, kabar gembira wahai Aisyah, Allah Azza wa Jalla telah menjauhkanmu dari perbuatan tersebut. Kemudian ibuku berkata kepadaku, berdirilah kepadanya. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya, dan aku tidak akan memuji kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang telah menurunkan wahyu yang menjelaskan akan jauhnya diriku. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu, juga hingga 10 ayat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 1 hingga ayat 11. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan beberapa ayat yang menjelaskan akan jauhnya diriku dari perbuatan tersebut. Aisyah berkata, Abu Bakar terbiasa berinfak kepada Mistah karena ia adalah kerabatnya dan ia adalah seorang yang fakir. Ia berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah memberi bantuan untuknya selamanya setelah dia menuduh Aisyah. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai sampai kepada firman-Nya. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Al-Quran Surah An-Nur ayat 22. Hibban bin Musa berkata, Abdullah bin Mubarak berkata, ayat ini merupakan ayat yang paling diharapkan di dalam kitabullah. Maka Abu Bakar berkata, demi Allah, saya lebih senang bila Allah mengampuniku. Kemudian ia kembali memberi bantuan kepada Mistah seperti biasanya. Ia memberi bantuan kepadanya. Abu Bakar berkata, sungguh aku tidak akan menghentikan bantuan selama-lamanya. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Jahsy, istri Nabi SAW, mengenai perkara yang terjadi padaku. Apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu lihat? Atau berita apa yang telah sampai kepadamu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku,
dan saya tidak mengetahui kecuali kebaikan. Aisyah berkata, padahal Zainab adalah istri beliau yang dikenal selalu membanggakan diri di hadapanku. Itulah cerita menurut hadis riwayat Muslim mengenai terfitnahnya Sayyidah Aisyah. Karena pada waktu itu kaum Yahudi sangat tidak puas dan ingin terus berusaha untuk memecah belah kaum muslim, sehingga dengan berbagai macam cara akhirnya ia memfitnah istri dari Rasulullah SAW. Dari kisah tersebut, nilai-nilai yang terkandung menurut Hashim, yaitu kitab di tahun 2017, secara konkret Al-Quran memberikan solusi bagi kaum muslim dalam menghadapi suatu berita, yaitu bersikap tabayun, yaitu mencari bukti kebenaran. Yang kedua yaitu tawakuf, menahan diri untuk tidak langsung mempercayai atau menolak suatu berita. Yang ketiga yaitu menghindari forum-forum yang digunakan sebagai ajang penyebaran berita bohong. Yang keempat, prinsip tajannub al-zan, yaitu menjauhi asumsi atau prasangka. Dan kemudian bersikap untuk husnuzon, yaitu prasangka baik. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan mengulas mengenai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah Mekah pada Maret 628 Masehi atau Zulqa'dah 6 Hijriah. Hudaybiyah terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Nama lain dari Hudaybiyah adalah Asy-Syumaisi, yang diambil dari nama Asy-Syumaisi yang menggali sumur di Hudaybiyah. Latar belakang perjanjian ini ialah pada tahun 628 Masehi, sekitar 1.400 muslim berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Mereka mempersiapkan hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah. Namun karena saat itu kaum Quraisy di Mekah sangat anti terhadap kaum muslim di Madinah terkait kekalahan dalam perang Khandak, maka Mekah tertutup untuk kaum muslim. Quraisy walaupun begitu menyiagakan pasukannya untuk menahan muslim agar tidak masuk ke Mekah. Pada waktu ini bangsa Arab benar-benar bersiaga terhadap kekuatan militer Islam yang sedang berkembang. Quraisy mengutus Suhail bin Amr dengan pesan, datangilah Muhammad dan adakan persetujuan dengan dia. Dalam persetujuan itu, untuk tahun ini ia harus pulang. Jangan sampai ada kalangan Arab mengatakan bahwa dia telah berhasil memasuki tempat ini dengan kekerasan. Ketika Suhail bertemu Rasulullah, dengan panjang lebar ia menjelaskan syarat-syarat perdamaian. Pihak muslimin di sekeliling Nabi juga turut mendengarkan pembicaraan itu. Nabi Muhammad mencoba agar tidak terjadi pertumpahan darah di Mekah, karena Mekah adalah tempat suci. Akhirnya kaum muslim menyetujui langkah Nabi Muhammad bahwa jalur diplomasi lebih baik daripada berperang. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Garis besar perjanjian Hudaybiyah yaitu berisi dengan nama Tuhan. Ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amr, perwakilan dari Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas.
Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seseorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Namun perjanjian Hudaybiyah ternyata dilanggar oleh Quraisy. Tetapi kaum muslim bisa membalasnya dengan penaklukan Mekah, Fatur Mekah, pada tahun 630 Masehi. Kaum muslim berpasukan sekitar 10.000 tentara. Di Mekah, mereka hanya menemui sedikit rintangan. Setelah itu, mereka meruntuhkan segala simbol keberhalaan di depan Ka'bah. Lalu, untuk Khaybar sendiri merupakan sebuah daerah terkenal di sebelah utara Jazirah Arab, yang mayoritas didiami oleh bangsa Yahudi. Mereka memiliki perjanjian berisi kesepakatan bahwa mereka tidak akan membantu musuh-musuh Rasulullah SAW. Mereka masih menepati perjanjian mereka hingga tokoh-tokoh Bani Nadir datang ke daerah mereka setelah diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Di antara mereka adalah Salam bin Abi al-Huqai dan Huyai bin Akhtab. Mereka diangkat sebagai pemimpin oleh kaum Yahudi di Khaybar dan mulai melakukan perlawanan terhadap umat Islam. Mereka memprovokasi kaum Quraisy untuk membentuk koalisi hingga terjadilah perang Ahzab. Mereka membujuk kabilah-kabilah Arab untuk menyerang umat Islam. Mereka juga mendorong Bani Quraisy untuk melanggar perjanjian. Setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, umat Islam segera menyerang Khaybar dari arah selatan dan memusatkan perhatian mereka pada kaum Yahudi. Sekembalinya dari perjanjian Hudaybiyah, umat Islam beristirahat di Madinah selama bulan Zulhijjah dan beberapa hari di bulan Muharram. Setelah itu, Rasulullah SAW menyerang Khaybar pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan kepada umat Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fat yang diturunkan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang berbunyi, "Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di hati mereka, lalu mereka memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Al-Quran Surat Al-Fat ayat 18 hingga 19. Itulah ulasan saya atau presentasi saya mengenai Hadisul Ifki serta perjanjian Hudaybiyah. Mohon maaf atas kekurangannya dan semoga bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Akhir kata dari presentasi saya hari ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.